Kembali bersama saya Bang Bil. Video kali ini saya akan share kepada Anda semua sesuatu yang menghibur dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari video yang akan saya tampilkan. Oligarki saat ini, kalau oligarki pada saat Pak Bung Karno, saya bilang itu di halaman rumah, lempar daging masuk, lempar ayam masuk, itu di luar rumah. Pada saat Pak Harto, itu ada di pavilion, nggak boleh masuk ruang tamu. Pada saat Jokowi, itu dia ngusir penghuninya yang dia ada di dalam dapur mereka. Di dapur mereka. Nah, itulah oligarki, itulah yang Nah, sekarang dia sangat berkepentingan kepada Pupu Papa berlanjut. Jadi, yang kita lawan ini adalah mengambil kembali kudeta negara ini oleh oligarki bersama dinasti Jokowi. Yang kita harus lakukan. Waduh, mau mengkudeta oligarki dan keluarga Pak Jokowi. Luar biasa juga saya itu ya. Kan kedaulatan pada rakyat dengan mekanisme yang ada. Nah, itu saya muter-muter semua itu yang terjadi. Mohon singkat dan padat, Bu Pasca. Selamat sore. Saya khawatir sebetulnya ini pertemuan kita ini merayakan kekalahan. Merayakan kekalahan. Selalu kalah ya. Dari pertama kita melawan Jokowi, kemudian kita tidak suka juga sama Gibran tiba-tiba jadi calon wakil presiden, dan kemudian terjadi kita kalah. Jujur sekali Bapak ini loh. Saya khawatir betul teman-teman bahwa besok semua rakyat itu mau bilang kayaknya lebih baik Jokowi deh dari sekarang. Betul. Seperti hal waktu kita ngomong sebaiknya lebih enak zaman Soeharto. Iya. Kan begitu. Jadi konkretnya begini. Ini saya kenal semua ini ahli semua. Tapi kalian ini belum sampai turun ke bawah. Silakan dulu. Tolong sekali lagi karena waktu time constraint, tolong singkat dulu ya, langsung. Dan jangan mengulang apa yang sudah disampaikan teman ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Edi. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu nggak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak itu turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah jadi korban. Seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu nggak Gibran dihasilkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih sudah. Tadi gerombolan ini dipermalukan pendukungnya sendiri. Nanti ya kita semua teriak Jokowi lebih baik ya kan. Kita selalu kalah sama Jokowi. Dan ibu ini jujur sekali loh. Partai Bapak Deddy Sitorus itu menikmati kekuasaan hampir 10 tahun, 9 tahun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita mau bicara, kita bicaranya dari tahun 2017. Oke, silakan. Ya, dari 2017 kita adalah diehard yang mendukung, yang menjadikan orang tidak mengenal Anies jadi mengenal Anies. Oke. Yang tadinya Anies tidak diperhitungkan, akhirnya Anies diperhitungkan, dan akhirnya alhamdulillah Anies bisa memenangkan pertarungan Pilkada DKI. Itu bukan dengan usaha politik-politik ansih. Dari 2016 ya? Dari 2016 ya. Bukan, kita berdarah-darah di jalan. Aksi ya, 212 berjuang ya. habis-habisan. Jadi Anies bukan merasa bahwa sekarang dia dapat suara atau dapat pengikut atau dapat penggemar itu dari apa karyanya dia sendiri. Tidak, tetap ada campur tangan dari kita dulu ya. Nah, itulah berangkat berikutnya di tahun 2019. Nah, dari tahun 2019 walaupun Anies di situ tidak masuk dalam kontestasi Pilpres, tapi kita memang serombongan dalam saat itu, dalam arti kata. Pertanyaan yang menggelitik bagi saya, pertarungan dulu, setahu saya Anies itu berdiri, berjuang bersama kita, itu bukan perjuangan politik ansih. Iya kan? Tapi hati, berangkat dan berdiri dan besar dari perjuangan yang membawa ideologi. Persamaannya kan di situ, bro. Kalau berbicara politik, sudah banyak contohnya. Hampir partai semua meninggalkan. Dan hampir semua orang-orang politik menghambat semua. Bukunya Politik Itu Suci belum saya terima. Tolong ya, kita terima dari Mas Hasto. Dan saya senang sekali kalau bisa dapat itu. Pasti akan membuat saya tambah semangat.
Dan saya juga memang melihat ya, itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Waduh. Siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Harun Masiku ya kan? Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. 8 ya, supaya miliar. semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan? Gitu. Wow. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka. Wow. Marwar Sirait menantang Hasto, teman-teman, untuk mencari Harun Masiku. Wow, dan tidak hanya itu, Marwar Sirait akan memberikan uang sebesar 8 miliar yang bisa menangkap Harun Masiku. Wow, kasus besar apa yang di belakang Harun Masiku ya kan? Atau tokoh-tokoh besar siapa yang bisa diseret Harun Masiku sampai dia sulit ditemukan? Wow. Bohirnya Anies Baswedan kemungkinan tidak dari 9 naga, lebih mengarah ke Timur Tengah kan gitu. Prabowo masuk lebih dahulu kan begitu. Kita ingat bahwa jasanya kakek Anies Baswedan itu adalah mencari dukungan kemerdekaan Indonesia ke Timur Tengah, ke Mesir dan lain-lain, sehingga Indonesia dapat dukungan. Anies tentu berpotensi mendapatkan logistik untuk Pilpres 2009 dari Timur Tengah. Dan Prabowo dengan cantik mendahului ke Timur Tengah. Walaupun kunjungannya tadinya di Eropa, di Amerika, tapi terakhir ke Timur Tengah. Jadi menurut saya lobby-lobby terhadap pengusaha-pengusaha di sana pasti juga dilakukan. Naif kalau Prabowo tidak melakukan hal itu. Naif juga, Bung, kalau Prabowo tidak memperhitungkan bahwa calon-calon gubernur ini adalah calon lawannya di Pilpres 2009 mendatang. Berarti pernyataan Pramono yang mengatakan bahwa saya hanya satu periode, itu kan seolah-olah ditafsirkan bahwa ini untuk kesempatan untuk Anies yang diberikan. Berarti tidak dong, itu berarti pesan ke Pak Prabowo juga. Oh iya, saya kira begitu. Semuanya juga akan mengatakan, saya kalau perlu setengah periode, Bung, bukan cuma satu periode. Itu kan untuk mengatakan bahwa saya tidak akan menjadi lawan Anda nanti. Sama kan? Siapa kira Anies akhirnya menjadi lawannya Prabowo. Ya. Siapa sangka Jokowi akhirnya menjadi lawan Prabowo. Bukan hanya Anies lawannya Prabowo, Sandiaga Uno juga. Pas pilpres kemarin kan dia seberang. Nah, jadi kenaifan politik Prabowo itu sekarang dipikirkan. Dia tidak ingin terperosok ke lubang yang sama. Ketika mendukung Jokowi, akhirnya Jokowi menjadi lawannya. Ketika mendukung Anies juga begitu. Dan dia barangkali dalam tanda petik naif juga. Ketika dijanjikan oleh PDIP bahwa PDIP akan mendukung Prabowo pada pemilu 2014. Nah, jadi begini teman-teman. Yang mengorbit Pak Jokowi untuk maju sebagai gubernur Jakarta itu adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya mungkin sedikit banyak campur tangan dari Pak Prabowo. Kemudian Pak Jokowi maju sebagai calon presiden melawan Pak Prabowo, akhirnya Prabowo kalah. Untung Anies Baswedan tidak bisa mengalahkan Prabowo ya. Ternyata tidak. Saya kira Prabowo sekarang sedang mempelajari kenaifan politiknya untuk tidak naif lagi. Iya. Membaca yang berikutnya. Kita kan dulu kan sangat berharap, Bang, bahwa akan muncul kestabilan politik baru kalau Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Menurut apa kesempatan untuk melakukan itu atau itu peluangnya makin besar atau makin kecil dengan terjadinya konstelasi pilkada yang kemudian berpengaruh terhadap sistem
secara nasional dalam pertukaran orang-orang, tokoh-tokoh yang akan muncul. Nah, di luar Jawa Tengah dan juga kemungkinan Semarang, kan sebenarnya ada politik diam-diam terselubung antara Gerindra dengan PDIP. Di 16 pilkada di Jawa Tengah, mereka bersatu, Bung. Dan juga bagaimana orang membayangkan hubungan Megawati dengan SBY yang renggang. Ternyata di pilkada juga banyak PDIP bersama Demokrat. Di Jawa Timur, Iya, seperti itu. Ya faktanya, karena SBY itu orang Pacitan, orang Jawa Timur, dan ini kan Jawa Timur perbatasan dengan Jawa Tengah ya, mataramannya kuat, kalau tidak dirangkul repot begitu. Dan diberikan juga ruang otonom bahwa tidak akan ada gangguan yang signifikan terhadap figur Pak SBY di Jawa Timur. Iya. Karena itu basis dari Partai Demokrat. Nah, makanya juga ada kelemahan pasangan pasangan Andika dengan Hendi itu. Kenapa? Karena dua-duanya dari PDIP. Sementara unsur kelompok Islamnya tidak ada. Santrinya nggak ada. Nah, makanya kita akan melihat bagaimana mereka mencari dukungan. Kalau tidak mendapatkan dukungan dari kelompok Islam, akan berat, Bung, untuk menang. Sementara di sisi lain, Lutfi berpasangan dengan Taj Yassin, itu adalah simbol hijau, simbol keislaman. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana pertarungan ini, siapa yang akan menang. Kita lihat dalam hingga titik terakhir, Bung, sampai dengan pencoblosan.